Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Nuwasil fi qiraati Nuzhatin Nadhir fi tawdih nukhbatil fikr lil Hafidz Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala, aw in kanatil mukhalafatu bi taghyiri harfin aw hurufin ma'a baqa'i suratil khatti fi siyaqi fa in kana dhalika bin nisbati ila an-naqfi fal musahhaf wa in kana bin nisbati ila asy-syakli fal muharraf. Wa ma'rifatu hadha an-naw'i muhimmah wa qad sannafa fihi al-Askari wa ad-Daraqutni wa ghairuhuma. Kata beliau, kemudian jika mukhalafah perawi tersebut, jika mukhalafah perawi itu berupa perubahan satu huruf atau beberapa huruf, ya, perubahan satu huruf atau beberapa huruf, ma'a baqa'i suratil khatti fi siyaq, tapi surah khatnya tetap, ya, surah khatnya itu adalah huruf tanpa titik dan tanpa harokat, itu namanya suratul khat. Suratul khat adalah huruf tanpa titik dan tanpa tanpa harokat, ya, sebagaimana ma'ruf di zaman dahulu di awal-awal bahwa penulisan huruf hijaiyah itu hanya dengan surah khat saja, hanya dengan khat saja, tanpa ada nuqat, tanpa ada titik dan tanpa ada harokat, ya. Disebutkan bahwa yang diantara yang pertama kali memberikan titik pada harokat, kalau nggak salah siapa, Abu Lawsat Ad-Du'ali atau Al-Khalil bin Ahmad, itu. Nah, ala kulli hal, intinya bahwa kalau nggak salah Al-Khalil bin Ahmad, ya, kalau nggak salah Al-Khalil bin Ahmad, beliau yang pertama kali memberikan titik pada khat itu. Nah, maka al-khat yang dimaksud di sini suratul khat yaitu huruf-huruf hijaiyah tanpa ada titik dan tanpa ada harokat. Nah, kata beliau kalau terjadi mukhalafah pada satu huruf atau dua huruf, ya, namun bukan pada surah khatnya, melainkan pada titik atau pada harokatnya, maka ini yang dibahas di sini. Kata beliau, fa in kana dzalika binisbati ila naqab, kalau surahnya tetap sama, surah khatnya sama, tapi yang berbeda adalah naqatnya, titiknya, maka itu namanya al-musahhaf. Itu namanya apa? Al-musahhaf. Wa in kana bin nisbati ila syakl, tapi kalau surah khatnya sama, bahkan mungkin titiknya sama, namun yang berbeda adalah harokatnya, maka ini namanya al-muharraf. Namanya apa? Al-muharraf. Kata beliau, dan mengetahui hal ini muhimmah, ya, jelas perkara yang penting. Baik, sebelum kita lanjut, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menggunakan dua istilah yang berbeda, yaitu al-musahhaf dan al-muharraf. Dua-duanya berkenaan dengan perubahan pada huruf. Perubahan pada huruf, baik huruf tersebut terdapat pada nama perawi atau huruf tersebut terdapat pada matan, sebagaimana yang akan datang nanti. Ya, imma pada rawi, pada nama perawi atau pada matanya. Nah, perubahan huruf ini, ya, yang dibahas di sini al-musahhaf al-muharraf adalah surah khatnya sama. Surah khatnya sama. Hanya saja yang terjadi perubahan atau perbedaan adalah pada titik dan pada harokat. Nah, kalau perubahan tersebut terjadi pada titiknya, seharusnya titiknya 2 jadi titik 1, seharusnya titik 1 menjadi titik 2, seharusnya titiknya di atas menjadi di bawah. Ya. Ketika terjadi perbedaan nuqat seperti ini, maka beliau katakan ini namanya al-musahhaf. Tapi kalau yang berubah adalah harokat, seharusnya sukun menjadi fathah, seharusnya kasrah menjadi dhamma, dan seterusnya misalnya, maka ini dinamakan apa? Dinamakan al-muharraf, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan apa yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah berupa perbedaan antara al-musahhaf al-muharraf, ini al-ashbah itu merupakan istilah beliau sendiri. Ya, wa illa para ulama sebelum beliau dari kalangan ulama al-mutaqaddimin dan setelahnya, ya, mereka tidak membedakan antara musahhaf dengan al-muharraf. Mereka tidak menamakan apa? Tidak membedakan antara al-musahhaf dengan al-muharraf. Ya, bahkan mereka menamakan semuanya dengan tahrif, atau mereka menamakan semuanya apa? Tashif. Ya, mereka menamakan semuanya tashif, mereka menamakan semuanya apa? Tahrif.
Nah, mushaf mereka namakan mushaf, muharraf. Kalau ada yang salah dalam titik, mereka mengatakan ini tashif, ini tahrif. Ini mushaf, ini muharraf. Kalau ada yang berubah pada harokat, ya salah pada harokat, mereka mengatakan ini tashif. Terjadi tashif di sini, terjadi tahrif di sini. Ini mushaf, ini muharraf. Nah, maka di kalangan ulama mutaqaddimin, ya, dan para ulama sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, mereka tidak membedakan ini. Mereka tidak membedakan antara al-mushaf dan muharraf, dan mereka memutlakkan semua jenis perubahan, semua jenis mukhalafah dalam masalah titik atau pada masalah harakat, mereka itlaqkan padanya mushaf atau mereka itlaqkan padanya muharraf atau tasrif, tahrif dan seterusnya. Baik. Di zaman dahulu kita sudah tentunya kita sudah mengetahui bersama bagaimana fase perkembangan ya periwayatan hadis, bahwa di zaman dahulu hadis itu hanya berputar di lisan, ya, dari lisan yang satu ke lisan yang lain, dari dada yang satu, hafalan yang satu ke hafalan yang lain. Nah, kemudian belakangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para tabi'in kemudian sepakat akan pembolehan menuliskan hadis. Bolehnya menuliskan apa? Menuliskan hadis nabawi. Semakin ke bawah tentunya semakin banyak yang ditulis. Kalau yang tadinya di zaman sahabat yang ditulis cuma sabda Nabi SAW, maka di zaman belakangnya sudah mulai ada sanad, sudah ada nama sahabat, di zaman di bawahnya sudah ada nama tabi'in dan sahabat, dan demikian seterusnya. Nah, jadi dituliskan, jelas ya, dituliskan. Nah, seiring dengan seiring dengan waktu, maka para ulama ketika dobit ataupun hifadz sudah mulai berkurang ke belakang, zaman-zaman belakangan, mereka kemudian menjadikan sandaran periwayatan mereka melalui kitab-kitab yang tertulis ini. Tapi mereka mereka tetap mendengarkannya. Jadi mereka tidak meriwayatkan kitab, mereka meriwayatkan hadis secara lisan. Cuman kitab-kitab hadis-hadis yang mereka riwayatkan itu terdapat dalam sebuah kitab, terdapat dalam sebuah suhuf atau sahifah. Jelas ya? Nah, karena itu sudah berlalu kita bahas dalam pembahasan dobat, ya. Dobat ada dua, dobtu sadar dan dobtu alkitab. Nah, di antara persyaratan seorang dikatakan dobtul kitab kalau dia mentashih kitabnya. Jadi setelah dia menulis kitab hadis-hadis yang terdapat dalam sebuah kitab, sebelum dia sampaikan kepada muridnya, dia muqabalah lagi nuskhahnya. Dia tidak boleh langsung menyampaikan kepada orang apa yang ditulis, karena bisa jadi ada khalal. Maka dia muqabalah nuskhahnya, namanya tashih an-nusakh. Ya, mentashih nuskha dia. Maka dia muqabalah nuskhanya kepada siapa? Kepada nuskha gurunya kalau memungkinkan, atau kepada nuskha murid-murid senior dari gurunya yang menguasai hadis-hadis gurunya, atau nuskha kepada muqabalah kepada nuskha yang lain yang mana nuskha ini sudah muqabalah dengan nuskha gurunya. Ya, intinya harus ada muqabalah pada nuskhanya, harus ada tashih nuskha. Nah, tahrif ini terjadi gara-gara tidak adanya muqabalah nuskha. Ya, gara-gara tidak ada muqabalah nuskha. Kadang seorang ketika di zaman-zaman belakangan, ketika kitab-kitab hadis sudah mulai terbukukan, ada mushaf, ada sahifah Abu Hurairah, ada sahifah Abdullah bin Amr bin Al-As, ya kan? Kemudian sudah ada karya tulis para ulama setelahnya, ada musnadnya ada Al-A'mash, kemudian Ibnu Jurayj punya kitab hadis juga, Abdullah bin Mubarak juga punya kitab hadis, ditulis semuanya. Nah, mereka ketika ingin meriwayatkan, mereka membawa buku itu, catatan hadis-hadis itu, dibacakan kepada gurunya. Dibacakan kepada gurunya yang mendengarkan buku itu dari gurunya di atas. Ya. Terus sampai ke penulisnya. Nah, ketika mereka dan kadang juga ada yang tidak bawa buku, mereka mengandalkan hafalan, kan begitu. Taib. Maka ketika dalam proses mendengar sama'i dari gurunya, terkadang ada orang-orang yang mutasahil, dengar dari gurunya begini, dia lihat beda dengan nuskhanya, dia tidak perbaiki. Nah, ini seperti ini tidak bisa terima nuskhanya. Sudah jelas antara guru dengan nuskha yang dia pegang, ya, ada perbedaan. Dari mana nuskhanya? Misalnya nuskhanya dari dia sendiri yang tulis. Dia sendiri yang tulis. Seperti misalnya kayak Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau sebelum datang kepada Imam Malik, beliau kan menyalin dulu muwatta dengan tulisan tangan beliau sendiri kan. Kemudian beliau datang kepada Imam Malik. Demikian pula para imam, Yahya bin Yahya Al-Laitsi sebelum datang membaca muwatta Imam Malik kepada Imam Malik, beliau sudah selesai khatamkan kitab muwatta ini, beliau sudah salin dari gurunya, kalau nggak salah Muhammad atau Abdullah bin Ziyad, ya, dari gurunya di Andalus, Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Setelah itu datang ke Madinah.
Ya, dengan membawa manuskrip atau nuskha Muwatta datang kepada Imam Malik. Nah, maka ada rawi-rawi terkadang dia sudah nulis, ya, suatu kitab yang akan dia bacakan atau dia akan dengarkan dari gurunya, ya, dia sudah tulis. Masalahnya ketika dia tulis ini, ya, apa namanya, kadang dia salah baca, kadang nyatat sambil nyalin, pokoknya ada afat, ada awaik lah di situ. Proses penyalinan itu kadang banyak iskal di dalamnya atau ada kekurangan yang besar di dalamnya. Karena itulah setelah dia salin, seharusnya dia muqabalah salinan dia itu kepada guru, datang kepada gurunya. Ketika gurunya membaca dan dia dipegang nuskha, setiap kali gurunya apa yang diucapkan oleh guru mukhalafah dengan apa yang di catatannya, dia harus rubah catatannya. Ya, dia harus rubah catatannya sesuai dengan di mulut gurunya. Karena asal memang dari mulut ke mulut itu asalnya. Nah, ada rawi-rawi yang terkadang seperti itu, dia sudah salin, ya, kemudian dia ikut kepada mendengar majelis, kadang dia dengar, kadang dia dengar beda, kadang dia tidak rubah masalah, ya, atau terjadi sesuatu, mungkin dia lagi tidak fokus lagi ini, akhirnya ada yang luput dari perbaikan dia, ada yang luput. Nah, setelah selesai dia dengar, dia mengatakan, nih saya sudah dengarkan ini isinya dari guru ini dan isinya semua sama. Akhirnya dia riwayatkan seperti itu, yang tadinya dia sudah salah salin dari awal, salah tulis dari awal, kemudian dia tidak tasih, dia tidak perbaiki dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Jelas ya? Atau ada juga yang lebih tasahul dibandingkan itu di zaman-zaman sudah di zaman-zaman belakangan, ya. Pembolehan ijazah ketika ada ijazah. Kadang dia cuma meriwayatkan ijazah sebuah kitab, dikatakan ini buku saya, ya, saya ijazahkan kepada kamu. Dia bawa pulang, dia salin, setelah itu ini bukunya, terima kasih, ya. Dia tidak dengarkan ulang, dia tidak muqabalah ulang. Dia cuma berpatokan dengan hasil salinannya untuk dia riwayatkan kepada orang setelahnya. Nah, padahal ketika dia menyalin, ya, potensi untuk tasfif itu sangat banyak. Jelas sampai sini? Karena itulah para ulama mengatakan la ta'khudhul ilma atau al hadis anis suhufi. Ya, jangan mengambil hadis dari orang yang mengambil ilmu cuma dari salinan, tidak pernah muqabalah, tidak pernah mengikuti majalis sama majalis riwayah, dia hanya mengandalkan buku saja, mengambil hadis dari buku, mengambil ilmu dari buku. Tashafi namanya. Ya, dia cuma mengambil hadis dari buku tanpa muqabalah, tanpa perbaikan, tanpa tasih nuskhonya. Nah, maka jangan ambil ilmu dari mereka karena kebanyakannya akan salah. Kebanyakannya akan salah. Jelas sampai sini, ya? Nah, ketika terjadi kesalahan dalam penyalinan, inilah yang namanya dinamakan tahrif atau dinamakan tashif. Ya, dinamakan tashif. Dan ini bentuknya tashif macam-macam. Ada namanya tashiful basar, salah lihat. Itu tashif basar. Dia karena mungkin tengah malam nyalin pakai lilin lagi, pakai obor atau lampu minyak di zaman itu, sudah ngantuk-ngantuk mungkin, sudah dilihat ditulis ya, ini namanya tasiful basar, salah lihat. Nah, ada juga terkadang bukan tasiful basar, sifatnya tasifus sama. Jadi dia sudah pegang nuskhonya, dia ikuti majelis riwayat dari gurunya dibacakan, tapi dia salah dengar. Wah, ini ternyata salah, gurunya bilang begini, ternyata yang di buku seperti ini. Akhirnya dia rubah yang di buku, padahal yang di buku sudah benar, dia yang salah dengar dari gurunya. Itu namanya tashif as-sama. Tashif as-sama. Jelas, ya? 6. Ini bentuk-bentuk tashif. Nah, inilah asalnya semua bentuk kesalahan dalam proses penyalinan, transkrip nuskha ini yang dinamakan dengan tashif atau dinamakan tahrif, penyimpangan tahrif. Ini berbeda dari asalnya. Dari asalnya. Ya, yang kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bedakan antara tashif dan tahrif dari sudut pandang jenis perubahannya, jenis mukhalafahnya. Wa illa para ulama terdahulu menyamakan antara mushaf dengan al-muharraf. Kata beliau, wa ma'rifatu hadzal nawi muhimmah. Mengetahui jenis ini penting sekali. Ya, jelas sekali, jelas penting. Apalagi kalau tashifnya pada matan, itu bisa memberikan perbedaan hukum yang sangat signifikan. Ya kan? Yang sangat signifikan. Nah, kalau tahrifnya pada matan, kalau tahrifnya pada perawi mungkin agak ringan, tapi bermasalah kalau tahrif pada perawi itu konsekuensinya antara ini rawi siko atau doif. Misalnya ada rawi siko dengan rawi doif, cuman berbeda. Misalnya dua orang bersaudara, Abdullah bin Umar al-Umari dengan Ubaidullah bin Umar al-Umari.
Ma'ruf, beliau keturunan Umar bin Khattab. Beliau berdua keturunan dari Umar bin Khattab. Bersaudara, Abdullah bin Umar al-Umari, Ubaidullah bin Umar bin al-Umari. Abdullah yang mukabbar itu dhaiful hadis. Ubaidullah al-Musaghar itu thiqah. Itu sih thiqah. Nah, ini kalau seperti ini tasifnya kan repot. Abdullah menjadi kemudian apa tasif menjadi Ubaidullah. Ini ketika terjadi tasif seperti ini kan repot. Asalnya misalnya Abdullah kemudian ditasif jadi Ubaidullah, ya tadinya dhaif menjadi thiqah. Nah, maka ini bisa berpengaruh. Walaupun kalau pada matan sekali lagi tadi lebih nampak pengaruhnya. Makanya mengetahui adanya tasif dan tahrif itu nau muhimmah, penting sekali. Jelas sekali, ini sangat penting. Karena akan terjadi khalal dalam periwayatan, akan terjadi khalal pada periwayatan yang pada gilirannya akan menimbulkan khalal pada matan dan pada amalan. Wa qad sannafa fihi al-Askari wa ad-Daraqutni wa ghairuhuma. 6. Wa aktsaru ma yaqa'u fil mutuni wa qad yaqa'u fil asma' allati fil asanid. Kebanyakan tasfif ataupun tahrif ini terjadi pada matan, namun ada juga yang terjadi pada nama-nama perawi. Taib. Contoh misalnya tasfif ataupun tahrif pada perawi, pada sanad. Misalnya pada hadis puasa 6 hari di bulan Syawal dikatakan man shoma ramadhana fa atba'ahu sittam min Syawal. Ini lafaz yang sahihnya. Fa'atbahu sittam min Syawal. Diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada sebagian perawi yang mentasif. Dia mengatakan man shoma ramadhana fa'atbahu syai'am min Syawal. Sittan menjadi syai'an. Namanya tasif. Jelas ya? Maka dan ini tentunya memberikan dampak hukum yang signifikan. Kalau kita katakan ya fa'atbahu syai'am min Syawal, berarti berapa hari saja terserah, yang penting ada 1 hari di bulan Syawal karena dikatakan syai'an. Tapi dikatakan sittan berarti harus 6 hari, kan begitu. Maka ini memberikan dampak yang sangat signifikan dalam matan dan juga terkadang terjadi pada nama perawi. Misalnya Al-Hamdani berubah jadi Al-Hamadani, atau Al-Bazzaz berubah jadi Al-Bazzar. Misalnya ketika dia menyalin ya suatu nuskhah, kemudian didapati Al-Bazzaz. Dia karena kurang mutala, kurang pengetahuan terhadap nama-nama perawi, dia tahunya yang masyhur saja Al-Bazzar. Dia dapati Al-Bazzaz, oh kayaknya titik ini salah ini. Yang masyhur kan Al-Bazzar. Akhirnya dia tidak pakai titik, padahal di nuskhahnya pakai titik. Sudah benar Al-Bazzaz. Jelas ya? 6. Atau misalnya nama-nama yang lain. Misalnya ada Habban, dikatakan di fathah Habban. Kemudian dia merubahnya menjadi Hibban. Nah, ini tasfif dan tahrif pada nama-nama perawi. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sekali lagi membedakan antara nuqat sama syakal. Misalnya Al-Hamdani dengan Al-Hamadani. Al-Hamdan dengan Al-Hamadani ini musahaf sekaligus muharraf. Kita pakai istilahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hamdani, dalnya di fathah menjadi Al-Hamadani. Dal berubah jadi zal, ini kan apa? Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar ini apa? Al-musahaf karena dal jadi zal. Kemudian mimnya Al-Hamdani menjadi Al-Hamadani. Asalnya mimnya disukun berubah jadi fathah. Maka ini berubah syakal. Ini namanya apa? Al-muharraf. 6. Al-Bazzaz menjadi Al-Bazzar. Ini apa? Al-musahaf karena perbedaan nuqat. Contoh lain misalnya tahama dengan tihama. As-sahih tihama. Karena tihama ini lawannya Hijaz. Kalau Hijaz kan dia dataran tinggi. Tihama ini dataran rendah. Nah, karena dia dataran rendah, maka dikasrah tihama. Ya. Bukan tahama, tapi tihama. Nah, atau misalnya at-talaqani. Ya, dia baca at-taliqani, dikasrah lamnya. Padahal yang benarnya misalnya at-talaqani. Nah, ini semua tashif. Ini semua apa? Tashif. Taib. Kemudian kata beliau disebutkan di sini ma'rifatu hadzal naw' muhim, penting sekali ya untuk menentukan karena bisa memberikan pengaruh yang signifikan pada matan hadis dan juga pada perawi-perawi, terkhusus kalau perawi tersebut ihtimal antara sahih atau dhaif
ya konsekuensinya dua orang yang berbeda, di mana satunya thiqah, satunya dhaif. Taib. Di antara masalah penting berkenaan dengan mushaf dan muharraf adalah bagaimana cara menghindari mushaf dan muharraf ini. Bagaimana caranya menghindari ataupun mendeteksi adanya tashrif dan tahrif. Tentunya caranya yang paling pertama adalah dengan ini yang paling baik tentunya adalah mentasih nuskha dengan mendengarkannya dari seorang guru. Jangan dia riwayatkan ilmu melalui nuskha. Ya, jangan dia riwayatkan ilmu hanya dengan nuskha saja. Kalau di zaman mutaqaddimi, di zaman-zaman belakangan dengan ijazah toh, jangan. Ya. Kamu hendaknya meriwayatkan setiap hadis, setiap kitab yang kamu riwayatkan itu kamu harus dengarkan dari guru. Walaupun dengan sanad yang nazil, tidak ada masalah. Walaupun dengan sanad yang nazil. Kenapa? Karena dengan membaca dari seorang guru, ya, di mana guru ini ya juga harus punya ihtimam. Ya, gurunya juga meriwayatkannya dengan mendengar dari gurunya, bukan lewat jalur ijazah. Ya, kalau kita mendengar dari seorang guru sementara gurunya itu lewat jalur ijazah, ya kemungkinan untuk untuk seperti ini kecil, karena dia juga tidak mendengar dari gurunya, dia cuma meriwayatkan dari ijazah. Nah, maka untuk membaca suatu kitab, ya dahulukan dari guru-guru yang punya sama, dia punya masmuat untuk kitab itu walaupun sanadnya nazil, tidak ada masalah. Karena itu lebih penting, lebih bagus dibandingkan sanadnya ahli tapi ijazah. Jelas? Ya, sanadnya lebih pendek maksud saya tapi ijazah. Nah, maka tidak diragukan yang ini punya afdholiyah, punya kelebihan. Kenapa? Karena dia tasalsul bis sama, misalnya mendengar, gurunya mendengar ke atas, bukan lewat ijazah. Nah, maka ini cara yang pertama untuk menghindari ataupun untuk mendeteksi adanya tashrif dan tahrif pada nuskha yang kita pegang. Pada nuskha yang kita pegang adalah dengan mendengarkan kitab itu dari seorang guru, yang mana guru ini punya masmuat, punya samat terhadap kitab ini dari gurunya, dan demikian seterusnya. Jelas ya? Atau misalnya, kalaupun misalnya si gurunya tidak punya masmuat, setidaknya dia punya pengetahuan terhadap al-arabiyah, terhadap nama-nama perawi, terhadap bahasa Arab, sehingga lafaz-lafaz yang jelas salah dia akan benarkan bahwa ini keliru, ini tashrif. Ini apa? Ini tashrif. Taib. Ini yang pertama. Ini dengan duduk dengan seorang guru, ya, duduk dengan seorang guru dan mendengarkan. Contoh misalnya kekeliruan, betapa banyak kekeliruan yang terjadi gara-gara dia tidak mendengarkan suatu riwayat ataupun suatu kitab dari gurunya, sehingga dia baca sebegitu saja. Nah, karena itu penting sekali seorang memegang nuskha yang dipegang oleh gurunya. Seorang guru kalau dia punya ihtimam tentang berkenaan dengan masalah ini, tidak asal pilih nuskha. Dia akan menggunakan nuskha yang dia dengarkan dari gurunya sebelumnya. Ya, yang didengarkan dari gurunya sebelumnya. Itu nanti dibacakan kepada muridnya atau muridnya bacakan kepadanya. Kalau terjadi kesalahan atau terjadi perbedaan antara riwayat atau nuskha sang guru yang sudah diriwayatkan dari gurunya ke atas dengan apa yang tercetak di buku-buku belakangan ini, kitab-kitab belakangan yang dicetak, maka yang dicetak itu yang tentunya kita ikuti apa yang datang dari guru tersebut. Dikatakan taib yang tercetak seperti itu, saya tidak dengarkan seperti itu. Yang saya dengarkan dari guru saya dengan lafaz seperti ini. Dengan lafaz seperti ini. Nah, kalau kita punya beberapa versi dari guru, ya kita riwayatkan semuanya. Istilahnya apa? Bahasanya dalam riwayatnya itu Nabi ukama nashtari. Ya, ini ucapan yang sering diucapkan oleh Syekhuna Abdullah Al-Ubaid hafizahullah taala, yakni Nabi ukama nashtari. Kita itu menjual sebagaimana kita membeli. Yani apa yang saya berikan kepada kalian sesuai dengan apa yang saya dengar. Ya, mau beda dengan yang tercetak, saya dapat peduli. Pokoknya begitu yang saya dapatkan, itu juga yang saya sampaikan. Ya, contoh simpel misalnya dalam mutun al-qawaidul arba, dalam matan qawaidul arba kan ada beberapa perbedaan nuskha di situ. Ada 2 atau 3 tempat terjadi perbedaan nuskha, dan itu perbedaannya signifikan, sangat berbeda sekali. Ada tambahan ayat, ada penggantian ayat, penggantian dalil. Ya. Nah, maka yang seperti ini apa yang kita dengarkan dari guru? Kalau kita punya beberapa guru dan kita punya beberapa lafaz pada suatu suatu tempat ada beberapa lafaz di situ, maka disampaikan bahwa di sini ada lafaz seperti ini, lafaz seperti ini, lafaz seperti ini.
Nah, taib. Walaupun al-ijazah sebenarnya sudah melebur adanya perbedaan nuskha tersebut. Nah, contoh misalnya dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab tafsir, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ya. Bukan An-Najm, Al-Qasas ya. Kullu syai'in kullu syai'in halikun illa illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kemudian dikatakan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala malikahu ya. Naam, illa wajhahu yakni malikahu. Taib, itu sebentar. Bukan malikahu, lafadznya? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Naam. Taib, kita skip dulu, saya lupa. Kalau nggak salah, kullu syai'in halikun illa wajhahu, yakni mulkahu ya, dibaca mulkahu. Nah, dibaca mulkahu. Dan ini yang warid dalam nusakh al-khattiyah dari sahih Sahih Al-Bukhari. Nah, dan ini juga yang dibacakan kepada para para masyayikh. Ini juga yang dibacakan kepada para masyayikh. Nah, maka di sini kita bisa mengetahui kekeliruan ya orang yang membaca malikahu illa malikahu. Nah, malikahu ini tidak warid dalam periwayatan ya. Dalam majalis-majalis sama, majalis-majalis riwayat semuanya membaca illa mulkahu. Illa mulkahu. Ya. Nah, maka ketika dibaca malikahu, maka ini tasghif. Ini tasghif. Sebabnya dikarenakan hanya membaca atau hanya melihat secara umum, atau hanya melihat pertimbangan-pertimbangan dalil-dalil ya bahwa ini kalimatnya tidak mungkin seperti ini. Nah, namun dari sisi periwayatan mulut ke mulut enggak seperti itu. Maka dalam periwayatan didahulukan Didahulukan apa yang kita dengar dari seorang guru, bukan apa yang tertulis di kitab. Apa yang tertulis di kitab. Taib, ini al-musahaf dan al-muharraf. Nah, wallahu taala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu taala. Ini selesai tasghif dan tahrif. Summa qala rahimahullahu taala, pembahasan berikutnya mengenai hukum ikhtisar riwayat dan periwayatan dengan makna. Ikhtisarul hadis dan periwayatan dengan makna. Qala rahimahullahu taala, wa la yajuzu ta'ammudu taghyiri suratil matni mutlaqa wala ikhtisar wala ikhtisaru minhu bin naqsi wala ibdalul lafzil muradifi bil lafzil muradifi lahu illa li'alimin bimadlulatil alfadhi wa bima yuhilul ma'ani ala sahihi fil mas'alatain. Kata beliau, tidak boleh dengan sengaja merubah matan secara mutlak. Tidak boleh merubah. Yang dimaksud dengan merubah di sini meriwayatkan secara makna. Nah, karena kalau maknanya juga dirubah, itu sudah kadzib namanya, sudah dusta, sudah hadis palsu sudah kalau seperti itu. Kalau maknanya pun dirubah, maka ini sudah hadis palsu. Nah, yang jadi yang dimaksud di sini tagyiru suratil matan, yakni merubah lafaznya bukan maknanya. Kata beliau, pada dasarnya tidak boleh merubah dengan sengaja. Ini untuk mengecualikan yang merubah lafaznya karena salah hafal. Ini ma'dzur lah. Ya, normal hal seperti itu. Nah, tidak boleh dengan sengaja merubah lafaz matan ya secara mutlak. Sebagaimana tidak boleh ikhtisar ya, meringkas menghilangkan bagian dari matan ya. Wala ibdalul lafdzil muradifi bil lafdzil muradif. Sebagaimana tidak boleh merubah satu kata dengan kata lain yang sinonim dengannya. Secara mutlak enggak boleh, illa kecuali yang boleh melakukannya hanyalah alim, orang yang alim bimadlulatil alfaz. Ya, yang paham, yang punya penguasaan yang baik terhadap dilalatul alfaz. Wa bima yuhilul ma'ani, dan kepada mana apa lafaz itu menunjuk. Lafaz ini kadang satu madda memiliki beberapa ma'ani misalnya, atau satu lafaz memiliki beberapa ma'ani. Dia mengetahui semuanya. Ala sahihi fil mas'alatain, menurut pendapat yang paling kuat pada kedua masalah di atas. Yani masalah yang dimaksud adalah masalah yang pertama merubah surah matan
ya, merubah surah matan. 6. Dengan cara meringkas, ya, atau mengurangi, ini namanya ikhtisarul hadis, ikhtisarul riwayah. Dan yang kedua, mengganti suatu lafaz dengan lafaz yang lain yang sinonim, yaitu apa? Riwayah bil mana. Ini dua masalah. Kata beliau, yang sahih pada kedua masalah ini asalnya tidak boleh. Ya, yang sahih pada kedua masalah ini, yakni ikhtisarul riwayah dan ar-riwayah bil mana, asalnya adalah tidak boleh secara mutlak pada kedua masalah ini, kecuali bagi orang alim yang faham tentang dilalatul alfaz dan bima yuhilu al-ma'ani. Kata beliau rahimahullah, amma ikhtisarul hadis, adapun meringkas hadis, falaksaruna ala jawazihi bisyart ay yakuna alladhi yakhtasiruhu aliman. Taib, saya ulangi. Afwan, saya ulangi. Kata beliau, 6. Dua surah yang dimaksud di sini adalah Hafidz Ibnu Hajar. Saya ulangi. Surah yang pertama adalah merubah surah matan secara mutlak. Ya, merubah surah matan secara mutlak, ya, yakni semuanya dirubah. Ya, semuanya dirubah. Atau dia mengikhtisar matan, tapi terjadi naqs di dalamnya. Yang dimaksud dengan bin naqs di sini adalah pengurangan pada matan hadis yang berimbas pada perubahan makna. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh dilakukan. Demikian pula mengganti suatu lafaz, ya, yang muradif, yang sinonim dengannya dengan lafaz yang lain, ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh alim, ya, yang mengetahui dilalatul alfaz dan bima yuhilu alaihil ma'ani, ya, kepada makna apa lafaz tersebut menunjuk. Yani dia mahir dalam bahasa Arab. Taib. Ini dua bentuk ini, kata beliau, ya, bentuk yang pertama adalah ikhtisar, meringkas riwayat hadis, dan yang kedua apa? Adalah riwayah bil mana. Setelah itu beliau menjelaskan satu persatu. Kata beliau, amma ikhtisarul hadis, adapun bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama di sini adalah tadi ikhtisar, meringkas hadis. Fal aksaruna ala jawazihi, maka mayoritas ulama membolehkan bisyarat, tapi dengan syarat ayyakuna alladhi yakhtasiruhu aliman. Nah, ini kembali ke syarat tadi. Yang meringkasnya harus orang alim. yakni alim berkenaan dengan dilalatul alfaz dan bima yuhilu alaihil ma'ani. Li'anna al-alima la yanqusu minal hadithi illa ma la ta'alluqa lahu bima yubqihi minhu. Karena kalau dia alim, dia tidak akan menghilangkan bagian dari hadis yang masih punya keterkaitan dengan apa yang tidak dihapuskan, apa yang tidak dihilangkan. Bihaitsu la takhtalifud dilalah. Ya, dimana kalau dia ringkas maka dilalahnya tidak berbeda sebelum sama setelah meringkas. Wala yakhtallul bayan, dan penjelasan al-bayan tidak tidak terjadi khalal, tidak ada terjadi yakni kesalahan dalam penjelasan dalam bayan hadis tersebut. Hatta yakunal madhkuru wal mahdhufu bimanzilati khabarain, sehingga seakan-akan antara khabar yang dihilangkan sama yang tidak dihilangkan ini, yang setelah diringkas sama sebelum diringkas, seakan-akan menjadi dua khabar. Ini kalau seperti ini keadaannya tidak boleh. Aw yadullu ma dzakarahu ala ma hadzafahu, atau hadis yang tersisa itu menunjukkan makna yang berbeda dengan hadis yang setelah dia ringkas. Ya. Nah, ini kalau orang alim melakukannya, ini semua aman. Ini semua aman. Dia tidak akan menghapuskan kata-kata yang masih punya hubungan penting dengan yang dia tidak hapuskan. Karena kan meringkaskan konsekuensinya al-hazfu, akan ada bagian matan yang dihilangkan. Nah, kalau dia alim, dia bisa memilih, ini yang saya hilangkan ini tidak ada hubungannya dengan yang tinggal, ini tidak terlalu signifikan apa maknanya. Ya, maka dia pun hilangkan itu. Nah, kalau orang jahil, yang bisa jadi yang dia hilangkan itu masih punya keterkaitan dengan yang tidak dia hilangkan. Akhirnya apa? Yang tidak dihilangkan ini, yang tersisa ini jadinya jadinya tidak jelas mananya atau menjadi rusak mananya. Jelas ya? 6. Ya dilalahnya menjadi yakhtalif antara sebelum sama setelah. Al-bayannya jadi yakhtal, ada yang kurang pada penjelasan maknanya gara-gara dia yang dia hilangkan masih punya keterkaitan dengan yang tidak dia hilangkan. Ya? Sehingga setelah dia hilangkan, yang dihilangkan ini ternyata bisa menjadi satu hadis yang berdiri sendiri, ya, bimanzalati khabarain, yang memiliki dua makna yang berbeda, yang menafikan yang menunjukkan makna yang berbeda dengan apa yang dihapuskan, yang tersisa berbeda dengan apa yang dihapuskan.
Makanya kata beliau bi khilafil jahil, berbeda halnya dengan orang jahil. Orang jahil fa innahu qad yanqusu ma lahu ta'alluq. Karena orang jahil bisa jadi menghilangkan suatu kata yang masih punya hubungan dengan yang tidak dihapuskan. Katarkil istisna, misalnya dia meninggalkan istisna. Ada hadis mustasna minhu dengan istisna. Datang orang jahil, pokoknya saya ringkas. Nah, ini illa ke belakang saya hilangkan. Ini saja yang dipertahankan. Ini kan merusak makna. Ini kan merusak makna, di mana istisna itu penting tentunya, bila syak. Jelas ya? Maka untuk meringkas hadis dibutuhkan pengetahuan terhadap apa namanya dilalatul alfaz. Taib. Kemudian dan pembolehan akan riwayat ikhtisarul hadis ini adalah pendapat jumhur ulama, sebagaimana ini juga merupakan pendapat dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Muslim dan para imam al-muhaddisin, ya. Tidak jarang, atau apalagi Al-Bukhari rahimahullah tidak sulit untuk mendapatkan hadis di mana beliau ringkas riwayatnya. Nah, berbeda halnya dengan Abu Dawud rahimahullahu taala. Abu Dawud terkenal di antara keunggulan Sunan Abu Dawud itu beliau sangat jarang melakukan ikhtisar hadis. Ya, hadis diulang panjang-panjang di dua tempat tidak ada masalah. Beliau jarang melakukan ikhtisar hadis. Karena itulah kalau kita ingin mendapatkan suatu hadis lengkap, ya, dengan lafaz yang paling lengkap, ya, itu enak mengecek dalam Abu Dawud. Kalau memang riwayatnya ada dalam Abu Dawud, dalam Sunan Abi Dawud. Taib. Ini kesimpulan dalam ikhtisar riwayat. Hukumnya boleh dengan catatan yang melakukannya adalah seorang alim. Maka kalau model-model kayak kita tentunya tidak boleh asal ada hadis panjang kemudian kita ikhtisar. Ya, harus mengikuti apa yang sudah diringkas oleh para ulama terdahulu. Misalnya ada hadis kita mau riwayatkan, sudah ada ulama terdahulu yang meringkasnya. Ya sudah, ikuti saja ringkasannya. Enggak usah kita ringkas lagi. Kita ringkas lagi. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ammar riwayat bil makna, atau sebelumnya. Yang dimaksud tentunya di sini ikhtisarul hadis, bukan yang dimaksud dengannya ikhtisarul hadis. Ikhtisar riwayat itu adalah cuman menyebutkan sepotong hadis kemudian setelahnya dikatakan ila akhirih. Nah, bukan itu yang dimaksud di sini tentunya, karena ikhtisarul hadis yang seperti itu sebenarnya ya dia ikhtisarnya di tulisan saja, bukan di periwayatan. Jelas ya? Dikarenakan para ulama terdahulu ketika mereka dalam majalis riwayat, mereka mengulang-ulang. Mereka mengulangi secara lengkap, berulang 2-3 kali satu hadis. Bahkan kalimat yang terdapat dalam buku-buku sanad, dalam buku-buku hadis, salasan qalaha salasan, itu diucapkan 3 kali. Ya, cuman sebagaimana yang sudah beberapa kali kita sampaikan, di kalangan ulama terdahulu itu atau di zaman para tulabul hadis, itu tinta mahal, kertas mahal. Maka terkadang kalau hadisnya berulang dengan sanad ataupun dengan matan yang persis sama, mereka cuma katakan apa? Ila akhirih, selesai sampai akhir. Yang sama seperti di atas. Karena kalau disalin ulang itu pakai tinta lagi, pakai kertas lagi, sementara mahal. Maka bukan itu yang dimaksud ya. Jadi bukan yang dimaksud ikhtisarul hadis, yaitu 2 hadis yang sama pas kali kedua cuman ditulis setelahnya kemudian dikatakan ila akhirih. Bukan ini yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini ikhtisarul hadis adalah betul-betul memangkas hadis, memotong hadis, mengambil sebagian dan membuang bagian yang lain. Ini yang dimaksud dengan ikhtisar al hadis. Jelas ya? Taib. Kemudian yang kedua, riwayat bil makna. Kata beliau, wa amma riwayatu bil makna fal khilafu fiha syahir wal aktsar ala al jawazi aidan. Adapun boleh tidaknya meriwayatkan bil makna, yang disebutkan pada bentuk yang kedua tadi, ibdalul lafzi al muradif bil lafzil muradif lahu, mengganti satu lafaz dalam hadis nabawi diganti dengan lafaz lain yang sinonim dengannya. Maka ini khilaf masyhur dalam hal ini, dan mayoritas muhaddisin membolehkannya juga. Wa min aqwa hujajihim, di antara dalil terkuat yang dimiliki oleh kebanyakan ulama yang membolehkan riwayat bil makna adalah al-ijma'u ala jawazi syarhi syariati lil ajami bilisanihim lil arifi bihi. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya riwayat bil makna adalah ijma' para ulama. Ini namanya istishabul ijma'. Istishab ijma', yakni menggunakan ijma' di satu kasus untuk menguatkan pendapat pada perkara-perkara yang diperselisihkan. Yaitu ijma' akan bolehnya mensyarah syariat kepada orang ajam dengan menggunakan bahasa ajam, bahasa mereka sendiri. Bagi siapa? Bagi orang yang tahu,
yakni dia tahu bahasa Arab yang ini di bahasa ajamnya ini nih, ya. Istilahnya translate lah. Bolehnya mentranslate hadis nabawi ke dalam bahasa lain. Nah, kalau boleh ditranslate ke bahasa lain itu hadis, maka tentunya ditranslate ke dalam bahasa Arab juga, yakni Arab tapi dengan sinonim, itu min babil aula bolehnya. Fajawazuhu bil lughatil arabiyyah aula. Ya. Yakni bahasa Arab ditranslate ke bahasa lain saja boleh, apalagi Arab ke Arab tapi dengan sinonim. Maka ini hukumnya lebih dibolehkan lagi. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalil terkuat dari para ulama yang membolehkan ar-riwayah bil ma'na. Waqila, pendapat yang kedua, innama tajuzu fil mufradat dunal murakkabat. Kata beliau yang dibolehkan, ya, yang dibolehkan untuk diganti, ini pendapat yang kedua, yakni boleh dengan catatan. Boleh riwayat bil ma'na dengan catatan yang diganti itu adalah mufradat, bukan murakkabat. Mufradat ini yaitu kata-kata yang hanya terdiri dari satu kata. Ya, mufradat yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i manahu. Seperti Zaidun. Ya, seperti apa? Zaidun. Seperti Abdullah kalau yang diinginkan dengannya nama orang. Abdullah. Jelas ya? Ini termasuk mufrad. Abdullah mufrad kalau yang diinginkan dengannya nama orang. Tapi kalau yang diinginkan dengannya adalah idofa, ya, idofa yakni ada abdun yang merupakan abdunya namanya Allah bukan nama orang, maka itu masuk dalam bentuk murakkabat. Masuk dalam bentuk murakkab. Taib. Jadi pendapat yang kedua mengatakan boleh riwayat bil ma'na, tapi yang diriwayatkan bil ma'na adalah mufradat, lafaz, kata-kata, bukan murakkab, bukan makna secara utuh. Jelas ya, bukan murakkabatnya diriwayatkan secara makna. Jadi kalau dia murakkab tetap, tapi untuk mufradat itu boleh diganti dengan lafaz yang sinonim dengannya. Tapi ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, waqila innama tajuzu liman yastahdhirul lafza liyatamakkana min at-tasarruf fihi. Yang boleh melakukan riwayat bil ma'na hanyalah orang yang hafal betul lafaz aslinya. Ya, yang yastahdhirul lafza, yakni lafaz aslinya itu matan hadis sesuai dengan lafaznya Nabi SAW, dia hafal, ada di benaknya. Ya. Kemudian dia pun meriwayat bil ma'na. Ya, jadi dipersyaratkan boleh kalau lafaz aslinya ada di hafalannya. Kenapa? Karena kalau lafaz aslinya ada di kepalanya, ya bagaimana caranya dia mau mentabir? Ya, bagaimana caranya dia mau menggunakan lafaz yang sinonim dengannya kalau lafaz aslinya enggak ada di kepalanya, lagi dia tidak hafal. Jelas ya? Taib. Wa qila innama tajuzu liman kana yahfadhul haditsa fa nasiya lafzahu wa baqiya ma'nahu murtasiman fi dhihni. Dan pendapat yang keempat ini mengatakan yang boleh melakukan riwayat bil ma'na hanyalah orang yang hafal asal hadisnya, cuman dia lupa lafaznya. Berbeda dengan yang ketiga tadi. Keadaan yang ketiga, dia tidak lupa lafaznya. Dia hafal lafaz aslinya, cuman dia ingin tasarruf dengannya. Nah, kalau yang pendapat yang keempat ini katanya dia hafal hadisnya, cuman dia lupa. Asalnya dia hafal, cuman dia lupa. Jelas ya? Asalnya orang ini yahfadzul hadis, tapi dia lupa lafadznya. Sehingga apa? Yang tersisa di benaknya hanyalah makna dari hadis tersebut yang tersisa di benaknya. Falahu an yarwiyahu bil ma'na limaslahati tahsilil hukmi minhu. Maka dia boleh meriwayatkan bil ma'na karena apa? Adanya maslahat, yaitu apa? Untuk mendapatkan mengambil petikan hukum darinya. Bi khilafi man kana mustahdiran li lafzi. Berbeda halnya bagi orang yang lafaznya dia hafal, dia tidak lupa, maka dia wajib menyampaikan dengan lafaznya. Jadi pendapat yang keempat ini mengatakan kalau kamu hafal mati, kamu hafal baik-baik lafaznya, ya persis seperti lafaz Nabi SAW, dan itu ada di hafalanmu sekarang, maka kamu tidak boleh riwayatkan bil ma'na. Kamu harus pakai lafaz dari Nabi SAW. Nah, adapun kalau kamu lupa dan kamu butuhkan untuk mengambil istinbat hukum darinya, namun lafaz persisnya kamu lupa, maknanya yang teringat, maka boleh bagi kamu untuk ya meriwayatkannya dengan makna. Taib. Ini beberapa pendapat di kalangan para ulama. Wa jami'u ma taqaddama yata'allaqu bil jawazi wa adami. Kemudian Ibnu Hajar mentambih, semua yang tersebut tadi berupa khilaf di kalangan para ulama, hanya baik dalam masalah ikhtisar ataupun dalam masalah riwayat bil ma'na, semuanya berkenaan dengan masalah boleh tidak bolehnya. Boleh tidak bolehnya. Adapun kalau kita berbicara idealnya mana, maka kata beliau wala syakka annal aula iradul hadithi bi alfadhihi duna tasarruf fihi. Tapi kalau kita berbicara idealnya, ya tentunya
ya tidak diragukan. Yang paling utama adalah meriwayatkan, membawakan hadis sesuai dengan lafaz aslinya, tidak diringkas dan juga tidak diriwayatkan bil mana. Itu semua sepakat dalam masalah ini. Jadi khilaf hanya mimbab jawaz atau adamul jawaz, itu saja. Adapun mimbab afdoliyah, maka semua sepakat afdolnya adalah membawakan lafadznya tanpa diringkas dan tanpa diriwayatkan bil mana. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, yanbaghi saddu babir riwayati bil ma'na li'alla yatasallata man la yuhsinu mimman yadhunnu annahu yuhsinu kama waqa'a li katsirin min ar-ruwati qadiman wa haditha wallahu al-muwaffiq. Kata al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, selayaknya pintu ini, pintu riwayat bil ma'na tidak boleh dibuka, harus ditutup. Agar apa? Agar tidak ada orang yang sembarangan yatasallaf, lancang, kemudian melakukan hal ini padahal dia la yuhsin, tidak mampu melakukannya, ya, tapi dia menyangka mampu, maka dia pun apa? Lancang melakukannya, sebagaimana yang terjadi pada banyak perawi di zaman dahulu maupun belakangan. Ya, wallahul muwaffiq. Baik, ini selesai pembahasan berkenaan dengan hukum ikhtisar al-hadis dan ar-riwayat bil ma'na. Nah, wallahu taala alam bis-shawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.